Shalom teman-teman muda, pada saat sore hari ini saya ingin membagikan sesuatu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bisa memberikan anak-anak muda, kamu semuanya yang berusia 12 tahun sampai 30 tahun kekuatan. Dan saya juga akan membagikan sedikit daripada pengalaman pribadi saya, bagaimana Tuhan pernah dan telah melepaskan saya dari dosa pornografi. Nah, seperti yang saudara ketahui, kamu ketahui bahwa waktunya tuh singkat banget, saudara semuanya. Iblis mengerti sekali bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang, dan oleh karena itu dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk bisa menjaring, untuk bisa menangkap, untuk bisa membuat anak-anak Tuhan tuh jatuh. Target pertama yang akan iblis incar adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda adalah anak-anak yang penuh dengan kekuatan. Karena anak-anak muda adalah anak-anak yang penuh dengan harapan. Karena lewat anak-anak muda, Tuhan mau memakai hidupnya untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi alatnya agar nama Tuhan dimuliakan. Kita lihat di dalam firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan untuk anak-anak muda. Di dalam Markus 11 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Yuk kita baca sama-sama ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Nah, ini adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus mau memasuki kota Yerusalem. Dan dia menyuruh murid-muridnya untuk mencari seekor keledai yang dapat dia tunggangi dan dia pakai untuk ke kota Yerusalem. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, seekor keledai yang mau dia tunggangi adalah keledai itu harus muda. Bukan tua, tapi harus muda. Dan syarat kedua, keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Nah, ini adalah gambaran daripada anak-anak muda, anak-anak yang masih belia, yang Tuhan mau pakai. Tapi syarat kedua juga anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang belum pernah ditunggangi orang. Maksudnya, belum pernah tercemar dengan pornografi, belum pernah tercemar dengan kekotoran dunia, atau dalam kondisi sekarang tuh masih virgin. Jadi yang Tuhan mau pakai itu harus memenuhi dua kriteria ini. Dia masih muda dan dia masih polos dan murni atau suci. Nah, saudara sekalian, iblis mengerti sekali ini. Tuhan mau memakai anak-anak muda yang masih polos. Makanya kalau saudara perhatikan saat-saat ini, iblis akan bekerja siang dan malam, bahkan dia nggak tidur. Untuk apa? Untuk mencari anak-anak muda supaya anak-anak muda ini tercemar. Karena kalau anak-anak muda ini sudah tercemar, Tuhan nggak bisa pakai. Saudara perhatikan baik-baik saat ini. Begitu banyak dosa menyerang anak-anak muda. Apalagi kalau saudara perhatikan kemajuan gadget, kemajuan teknologi yang sekarang ini sedang kita nikmati. Banyak sisi baiknya, yes, banyak sekali sisi baiknya. Tapi kalau kita nggak hati-hati sebagai orang tua atau saudara yang masih muda tidak hati-hati, di dalam teknologi ini atau khusus dalam gadget ini begitu banyak hal-hal yang coba iblis menyelinap atau masuk. Mungkin saudara sering lihat lah ya, bagaimana kita buka satu situs aja tiba-tiba muncul situs-situs porno gitu ya. Nah, kalau anak-anak muda nggak kuat, kamu akan jatuh. Kamu akan terikat, kamu akan terseret, sehingga pikiran kamu akan menjadi cemar, kamu akan terikat dengan dosa pornografi. Saya ingat banget bagaimana pada saat saya beberapa tahun-tahun yang lalu, pada saat saya masih di bangku kelas 2 SMP, pada saat itu saya terikat dengan satu dosa yang namanya dosa pornografi. Awalnya itu sebenarnya bukannya kena dari rumah, bukan saudara. Tapi saya kena di sekolah. Saya bersekolah di sekolah swasta yang cukup bagus pada saat itu di kota Depok. Pengajaran firman Tuhannya juga banyak karena sekolah Kristen. Tapi saya mau bilang kepada kamu semuanya, sekolah bagus, sekolah yang berpendidikan, atau sekolah yang mengajarkan dogma-dogma atau doktrin-doktrin tentang kekristenan yang kuat sekalipun, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kena. Nah, saya kenanya pada saat apa, saudara? Saya kenanya pada saat
kita istirahat sekolah, berbunyi gitu ya, biasanya semua teman-teman saya duduk-duduk di dekat kantin sekolah dan pada saat itu saya juga adalah seorang anak pemalu gitu ya, saya hanya duduk sendiri karena nggak ada teman. Saya nggak bisa cerita lebih banyak lagi dalam video ini, tapi saya mau cerita bagaimana saya kena pada dosa pornografi ini. Waktu saya duduk-duduk santai sendiri, tiba-tiba beberapa gerombolan teman-teman SMP saya datang dengan tiba-tiba dia memberikan saya di depan mata saya satu kertas, satu gambar yang tepat sekali dia taruh di depan muka saya. Waktu saya lihat gambar ini, ternyata gambar ini adalah gambar jorok atau gambar dewasa yang seharusnya belum pantas saya lihat. Namun karena teman saya terus memaksa untuk saya terus melihatnya, saya melihatnya. Detik itu, saudara tahu, pada saat saya melihat gambar porno itu roh pornografi langsung masuk ke dalam pikiran saya. Dan itu berakar ke pikiran saya. Saya pikir nggak kenapa-napa. Saya pulang ke rumah seperti biasa, saya belajar, saya makan, minum seperti layaknya biasa saya lakukan. Tapi saudara tahu nggak? Sejak itu, pikiran saya setiap malam selalu terbayang-bayang dengan gambar yang pernah saya lihat pada saat istirahat sekolah. Dan itu semakin jelas sampai ada satu keinginan yang kuat sekali untuk saya ingin mencari dan melihatnya kembali. Akhirnya tanpa sepengetahuan kakak saya akhirnya mencari gambar-gambar dan bacaan-bacaan dewasa yang seharusnya saya nggak boleh baca pada saat itu. Banyak sekali bacaan-bacaan dewasa dan gambar-gambar yang tidak seharusnya saya lihat, mulai saya konsumsi. Sehingga saya pikir itu biasa. Tapi terus-menerus iblis mengikat saya sampai akhirnya saya terikat pikiran saya dengan satu dosa pornografi yang tidak bisa saya lepaskan. Saya ke gereja, yes. Saya pergi ke komsel, yes. Saya melakukan semua banyak kegiatan-kegiatan agama, yes, di dalam gedung ibadah. Tapi tanpa diketahui orang, ada sesuatu yang mengikat pikiran saya itu dosa pornografi yang saya tidak bisa lepaskan. Walaupun kadang-kadang ada tantangan di dalam altar call, saya harus bertobat. Saya bertobat gitu ya, saya nangis. Tapi setelah itu saya harus melakukan apa yang iblis suruh lagi. Layaknya seperti topeng monyet. Kamu tahu ya topeng monyet ya? Kalau topeng monyet itu ada seekor monyet yang diikat lehernya dengan rantai. Kemudian orangnya ini atau tuannya ini melepaskan monyet itu lebih jauh, tapi tetap ada rantai yang dia pegang. Mungkin monyet ini disuruh untuk berdandan gitu ya. Kemudian menjadi lucu-lucuan penontonnya, kemudian dia tarik lagi rantainya, dan monyet ini kembali lagi dekat dengan tuannya, dan tuannya lepas lagi, ulur lagi ke rantainya. Kemudian tuannya ini bilang, sekarang Sarimin atau monyet, dinamakan Sarimin, sekarang naik sepeda. Akhirnya monyet ini naik sepeda. Setelah itu ditarik lagi. Saudara tahu bahwa kehidupan saya pada saat itu tuh seperti itu, seperti Sarimin, seperti monyet, seperti topeng monyet. Saya bisa pergi ke gereja, saya bisa melakukan semua kegiatan agama, tapi ada satu rantai yang setiap saat iblis inginkan dia tarik rantai itu. Dia inginkan saya mendekat kepada dia untuk melakukan semua apa yang dia inginkan, yaitu sesuatu yang cabul dan tidak baik yang saya harus lakukan. So bisa bayangkan bertahun-tahun saya terikat dengan dosa itu yang saya tidak bisa lepaskan sendiri. Sampai akhirnya di suatu retret, pada saat itu saya mengikuti satu retret diajak oleh teman saya. Sebenarnya saya nggak mau ikut retret itu, tapi karena teman saya suruh untuk ikut itu, akhirnya saya ikut gitu ya. Walaupun di sana saya merasa bahwa saya menjadi orang yang kesepian sendiri gitu ya. Sampai akhirnya ada satu altar call di mana hamba Tuhan itu menantang siapa yang mau bertobat, siapa yang mau dilepaskan, siapa yang mau hidupnya bebas gitu ya. Pada saat itu saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Saya bilang bahwa saya mau dilepaskan daripada hal-hal seperti itu. Dan hamba itu mendoakan saya. Pada saat hamba Tuhan itu mendoakan saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang lepas gitu ya dari pikiran saya. Saya merasakan ada sesuatu yang baru yang mengubah saya punya hati. Yang dulu hati saya tuh cemar, kotor gitu ya. Saya merasa
Tuhan itu baik buat saya. Dia berikan saya hati yang baru, bukan hati yang lama yang ditambal-tambal, bukan. Tapi hati yang baru yang dia letakkan di dalam hati saya. Sehingga hati saya yang lama ditarik gitu ya sedemikian rupa. Dan Tuhan memberikan saya hati yang baru. Kemudian selesai daripada kebaktian itu, saya melihat ada satu perubahan yang benar-benar luar biasa. Tapi bukan berarti langsung pikiran saya berubah, enggak, saudara semuanya. Saya harus mendisiplinkan saya punya pikiran dengan cara saya harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saya akan coba cekokin firman Tuhan ini setiap hari. Karena firman Tuhan bilang di dalam Yakobus 1, saya akan baca ya. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Yakobus 1 ayat yang sebentar. Yakobus 1 ayat yang ke-21, firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, firman Tuhan bilang, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bahkan di dalam terjemahan lama, bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan, untuk mengubah pikiranmu. Nah, pada saat saya tahu bahwa saya sudah dilepaskan daripada dosa itu, saya bukan berarti jadinya main-main tenang-tenang saja. Tidak, saya akan coba memasukkan firman Tuhan ini, Alkitab ini saya baca setiap hari. Agar apa? Agar firman Tuhan itu masuk dalam pikiran saya yang bisa membuat pikiran saya tuh menjadi murni kembali. Sehingga setiap hari saya mencokokin firman Tuhan dalam pikiran saya, dalam hati saya. Dan firman Tuhan itu menyelamatkan saya punya ikatan. Dan pelan demi pelan ikatan itu akan terlepas. Sehingga tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Tidak ada lagi keinginan untuk melihat hal-hal yang najis. Tidak ada lagi keinginan untuk melihat hal-hal yang porno. Tidak ada lagi keinginan untuk membaca hal-hal yang tidak sebaiknya saya baca. Karena apa? Firman Tuhan yang sudah memberikan saya kelepasan. Jadi pada saat sore hari ini saya mau bilang buat kamu yang masih muda. Waktu Tuhan tuh singkat. Tuhan mau memakai kamu semuanya yang masih muda untuk menjadi saluran berkat bagi Dia. Untuk kemuliaan bagi Dia. Tuhan mau hidupmu dapat kau persembahkan seutuhnya buat Tuhan. Tapi yang saya tahu juga bahwa iblis mengerti sekali kamu. Iblis mengerti sekali juga firman Tuhan. Maka dia akan coba membuat anak-anak muda itu jatuh dalam dosa pornografi. Kalau pada saat ini, saya nggak tahu, kakak nggak tahu keberadaan kamu semuanya. Mungkin kamu pernah melihat hal yang tidak baik. Mungkin kamu pernah digoda oleh kuasa kegelapan untuk melakukan hal yang tidak baik. Bertobat sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau pakai di masa mudaku ini. Tuhan, aku mau Engkau pakai di usiaku yang masih muda ini. Untuk apa? Untuk menjadi kemuliaan bagi namamu. Untuk Engkau pergunakan, untuk Engkau tunggangi. Supaya hosana kemuliaan bagi nama Tuhan itu hanya aku berikan buat Engkau. Pada saat Engkau menyerahkan hidupmu buat Tuhan di masa mudamu. Percaya saya bilang. Sesuatu yang luar biasa kamu akan terima. Ketenangan, kamu akan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa, kamu akan melihat bagaimana hal-hal yang menakjubkan, kamu akan melihat bagaimana karunia-karunia Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidupmu. Karena apa? Karena akhir zaman ini Tuhan bisa memakai engkau yang masih muda untuk kemuliaan bagi namanya. Puji namanya Tuhan dan Tuhan memberkati.